Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bu Kurnia Dwi Aryani, dalam mata pelajaran Sejarah Minat. Khususnya di minggu kedua ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk memulai, sebelum ke materi, saya ingin menyapa kalian semua. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, ya. Ya. Nah, ya. Nah, ini mata pelajaran sejarah minat kelas 10 IPS ya. SMA IT Al Ihwana. Minggu kemarin saya sudah menjelaskan apa itu sejarah ya. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sajarotun. Sajarotun itu pohon ya. Simbolnya pohon. Jadi kalau pohon itu dia dari akar sampai ke daun itu mempunyai hubungan yang erat. Sama halnya seperti kalian ya. Kalian itu dari masih kecil, bayi, sampai dengan dewasa ini mempunyai hubungan yang erat ya. Nah, sama seperti pohon. Nah, sejarah itu apa sih? Sejarah itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang penting yang telah terjadi pada masa lalu dalam kehidupan umat manusia. Ya, jadi sejarah itu kita berbicara sejarah itu masa lampau. Jadi ada yang bilang, ngapain sih kita belajar sejarah? Sejarah kan masa lalu itu harus ditutup. Nah, justru itu kita belajar sejarah ini agar tidak terulang lagi masa lalu yang kelam terjadi di masa kini atau masa yang akan datang ya. Sejarah ini tidak dapat dipisahkan dari unsur ruang, waktu, dan manusia. Yang namanya sejarah itu ada ruangnya itu tempat, waktunya itu di mana atau kapan, hari apa, jam berapa, lalu manusianya itu sendiri ya. Nah itu unsur sejarah itu tidak dapat dipisahkan oleh ruang waktu dan manusia. Nah kita selanjutnya ke konsep manusia dalam perubahan berkelanjutan ya. Manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Kehidupan manusia tidaklah statis. Statis itu stuck di tempat ya. Kalau berubah tuh ya berubah. Jadi kamu kalau berubah itu tadinya nggak bisa baca, jadi bisa baca. Itu namanya berubah. Berkelanjutan itu berlanjut ya. Jadinya dari bisa baca, bisa berhitung, bisa berbahasa Inggris atau lain sebagainya ya. Mulai dari lahir sampai tumbuh seperti sekarang merupakan salah satu bukti manusia selalu mengalami perubahan. Kamu pasti mengalami perubahan ya, walaupun mukanya begitu-gitu aja, cuman berubah ya dari bayi sampai ke dewasa. Tinggi badannya, apa sih namanya? Lebar badannya pasti berubah ya. Dulu bayinya pakai baju bayi, sekarang udah pakai jilbab atau sudah pakai baju-baju syar'i seperti itu, pasti berubah ya. Nah, peristiwa contohnya di sini, peristiwa masa lalu berkaitan dengan peristiwa setelahnya. Jadi masa lalu berhubungan dengan masa setelahnya. Di dalam sejarah dinyatakan bahwa segala sesuatu yang tersedia sekarang merupakan produk perkembangan dari masa lalu ya. Perubahan adalah proses masyarakat membuka praktik yang baru dan berbeda sama sekali dengan praktik sebelumnya. Hal ini karena praktik lama dinilai tidak memadai untuk menunjang kemajuan kehidupan. Penyebab terjadinya perubahan antara lain perang, bencana alam, revolusi, krisis ekonomi, reformasi, globalisasi. Sama halnya gini, pendidikan di Indonesia dalam sejarahnya ini baru kali ini
online ya. Sebelum-sebelumnya belum pernah. Nah, jadi kita mengalami perubahan. Pendidikan, maksudnya belajarnya melalui online. Kalau dulu belum pernah ya. Selain tatap muka, ada online juga, tapi sekarang murni online semuanya. Itu namanya perubahan ya. Nah, perubahan itu faktornya apa sih kalau yang corona ini atau COVID-19? Faktornya adalah kita masuk dalam bencana alam ya, tidak diduga-duga ya. Nah, perang juga sama mempengaruhi seperti itu. Faktor penunjang atau penyebab terjadinya perubahan sosial adalah yang pertama, jiwa yang terbuka terhadap perubahan. Jiwa yang terbuka terhadap perubahan yaitu jiwa revolusioner, jadi revolusi, menerima perubahan. Yang dalam masyarakat mau mengubah apa saja yang telah ada. Jadi jiwa revolusioner. Jadi kayak kamu jiwanya mau berubah enggak? Kalau ada sesuatu yang baik masuk, mau diterima atau enggak? Nah, itu tergantung jiwanya ya. Yang kedua, bertambahnya perbendaharaan ilmu pengetahuan memungkinkan bertambahnya pemecahan baru mengenai berbagai masalah yang dihadapi. Nah, itu. Yang ketiga, timbulnya keinginan baru dipancangkan sebagai cita-cita nasional dan harus diperjuangkan pencapaiannya. Selanjutnya, bertambahnya bertambah dan berkurangnya penduduk yang merupakan tantangan yang harus dijawab dengan perubahan sosial. Kalau di Indonesia khususnya penduduknya itu nggak mungkin berkurang ya, bertambah iya ya. Walaupun ada corona gini, tetap aja ada pertambahan penduduk. Soalnya kita ini terbesar keempat di dunia ya. Setelah yang pertama Cina 1 miliar lebih penduduknya, India tembus juga 1 miliar lebih. Lalu ada Amerika Serikat 350 juta. Lalu ada Indonesia yang keempat ya, ada 250 juta ya penduduk Indonesia. Jadi kita ada pertambahan penduduk, pasti ada perubahan sosial. Lalu ada penemuan baru meliputi discovery, inovatif, lalu inventation. Ya. Selanjutnya yang keenam, adanya pengaruh kebudayaan lain dan adanya konflik dalam masyarakat serta revolusi yang menginginkan perubahan. Makanya di Indonesia itu banyak kebudayaan masuk. Kebudayaan Arab masuk, kebudayaan India masuk, kebudayaan Cina masuk, Korea apalagi, Barat juga sama masuk ya. Kita sedikitnya mengalami perubahan. Nah, keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu. Minggu kemarin sudah saya jelaskan, tapi saya ulang lagi ya, atau saya review kembali. Menurut High-RG Squad, sudah tahu belum kalau unsur manusia itu tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktunya. Dalam peristiwa sejarah, manusia mengalami berbagai hal dalam hidupnya dan semua itu berlangsung dalam ruang dan waktu. Kalian tahu nggak kaitannya hidup manusia dengan konsep ruang dan waktu jika belum perhatikan artikel di bawah ini? Nah, kalian percayakan bahwa berlangsungnya sebuah peristiwa itu pasti melewati medium ruang. Ruang itu ada tempat. Ruang sendiri memiliki arti tempat ya, atau terjadinya peristiwa. Nah, konsep ruang ini para penulis sejarah kemudian mengategori peristiwa-peristiwa sejarah berdasarkan tempat, misalnya sejarah daerah, sejarah lokal, sejarah dunia, sejarah nasional, dan masih banyak lagi. Sedangkan konsep di sini berhubungan dengan waktu. Hal ini dikarenakan kehidupan manusia tidak dilepaskan dari yang namanya waktu. Nah, konsep ini terkandung dalam konsep kesinambungan. Apa artinya? Jadi konsep kesinambungan itu maksudnya waktu masa lalu sangatlah menentukan apa yang terjadi masa kini. Kemudian sekarang
menentukan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi dalam sejarah kehidupan manusia, seluruh manusia akan tumbuh dan bergerak dengan seiring perjalanan waktu dan ruang di mana manusia itu berada. Jadi berkesinambungan itu berhubungan ya. Jadi kamu yang sekarang akan menentukan kamu yang akan datang. Kamu yang sekarang itu terjadi pada kamu yang dahulu gitu ya. Jadi semuanya saling berkesinambungan atau saling berketerkaitan. Selanjutnya, peristiwa sejarah manusia berlangsung dinamis dan statis. Statis itu stuck ya. Manusia mulai dari manusia itu berada dalam kandungan, lahir hingga beranjak dewasa menjadi orang tua. Kalau kita lihat hal itu bisa menyadari bahwa fase kehidupan manusia menunjukkan kesinambungan dalam kehidupan manusia dan manusia itu terkait dalam ruang dan waktu. Ya. Nah, keterkaitan manusia dalam perubahan berkelanjutan. Nah, kehidupan manusia dan masyarakat cenderung bergerak terus berkembang atau patren. Begitu kata Heraklitus yang artinya tidak ada yang berubah, semua mengalir, masyarakat sewaktu-waktu bergerak berubah. Selain Heraklitus, Wertheim pernah menulis History, Continuity, and Change. Sejarah adalah peristiwa yang berkesinambungan dan berubah. Maksudnya adalah keterkaitan manusia dalam konsep perubahan. Menurut R.G. Squat, bisa dilihat contohnya pada pergantian sistem pemerintahan Indonesia, mulai dari Orde Lama Soekarno, Orde Baru Soeharto, reformasi yang terjadi akibat meledaknya aksi masyarakat yang dimotori oleh kalangan pemuda, mahasiswa. Jadi reformasi itu kebebasan, ya. Kebebasan itu yang dipelopori oleh kaum muda, yaitu mahasiswa. Membuat lengsernya Soeharto. Semua keterkaitan pada setiap waktu yang terus bergerak, masyarakat mengalami perubahan pada kondisi sosial dan budaya. Nah, keterkaitan sejarah manusia dengan masa kini. Nah, keterkaitan kehidupan masa lalu dan kehidupan masa kini. Nah, di sini menurut R.G. Squat pastinya ingat dong pesan dari Insinyur Soekarno, jas merah. Apa tuh jas merah? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sepenggal kata itu selalu teringat di benak kita semua betapa Soekarno begitu menganjurkan kita semua untuk tidak lupa pada sejarah. Kenapa? Kita tidak boleh melupakan sejarah. Nah, sejarah itu peristiwa pada masa lalu berdasarkan konsep ruang dan waktu. Jadi sejarah itu kita harus ingat karena kita ada sekarang ini karena sejarah masa lalu. Kita bisa bisa mengenyam pendidikan sampai jenjang SMA ini karena ada peristiwa sejarah di masa lalu, yaitu sejarah lahirnya pendidikan Indonesia, yaitu Taman Siswa yang didirikan oleh siapa? Oleh Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin kalau tidak ada Ki Hajar Dewantara sampai saat sekarang mungkin kita akan tidak bersekolah sama kayak zaman dahulu ya, kakek dan nenek kita. Ya. Nah, menurut Sastrono Kartodirjo pernah mengatakan hal ini, bagi orang-orang yang lupa dengan masa lalunya itu kehilangan identitasnya karena orang-orang tersebut dapat membahayakan masyarakat sekitar. Kalau kita tidak ingat sejarah, berarti kita kehilangan identitas kita. Ya, identitas kita apa? Identitas apa sih? Pengenalan, ya. Apa sih namanya? Pengenalan diri. Nah, apa sih manfaat kehidupan masa lalu manusia untuk masa kini? Nah, di sini yang pertama, sebagai pedoman moral politik, ya. Masa lalu itu bukan sekedar waktu terlewati begitu saja, melainkan berisi pengalaman-pengalaman baik buruknya manusia. Sebagai contoh,
mempelajari secara tuntas dalam penyeluruhan tentang sejarah gerakan mahasiswa tahun 1998, yang dimana gerakan mahasiswa itu tahun 1998 yang ingin melengsarkan Presiden Soeharto itu telah banyak merenggut korban jiwa. Antara lain mahasiswa Trisakti ya banyak yang terbunuh. Siapa yang membunuh? Yang membunuh itu ABRI ya. ABRI di sini ingin melindungi pemerintahan. Jadinya saling baku hantam atau saling perang ya antara ABRI dengan mahasiswa. Nah, di sini kita tidak dapat menarik pelajaran penting karena kekerasan tirani itu tidak dibenarkan ya. Kekerasan apapun terhadap rakyat itu tidak dibenarkan ya. Demo boleh, tapi tidak boleh anarki. Begitupun dengan aparat kepolisian atau aparat penegak hukum. Tidak boleh menganiaya ataupun membunuh para demonstrasi ya. Karena merupakan hak sebagai warga negara. Sebuah negara dapat berjalan dengan baik jika menjunjung tinggi demokrasi. Demokrasi itu kebebasan mengeluarkan pendapat. Ya. Selanjutnya ada sarana mengenal lebih dekat bangsa sendiri dan bangsa-bangsa lain. Sejarah mengajarkan kita untuk memahami masyarakat bangsa sendiri, juga mengenal bangsa lain. Jadi di sini contohnya kita dapat belajar dari tokoh-tokoh nasionalisme Asia Afrika ya yang saya ambil seperti Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ini berasal dari India. Tokoh India yang pertama kali mencetuskan pergerakan nasional. Dia ingin bebas dari penjajahan Inggris. Sama Arabian Pasha ini dari Mesir ya. Mesir itu Afrika. Afrika juga sama dijajah oleh bangsa Eropa. Soekarno-Hatta yang dari Indonesia juga sama. Salah satu penggerak atau tokoh nasional di Indonesia yang sangat berpengaruh membentuk jati diri dan karakter bangsa. Nah, selanjutnya ini memperkokoh identitas bangsa. Suatu masyarakat atau bangsa tidak mungkin akan mengenal identitas perkembangan mereka hingga sekarang ini tanpa mengenal sejarah. Jadi sejarah itu identitas atau kepribadian bangsa. Sejarah Indonesia ini berdiri karena ada sejarahnya. Sejarahnya apa? Dari proklamasi kemerdekaan, membentuk presiden pemerintahan, membentuk undang-undang Pancasila, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, latihan berpikir menyeluruh atau holistik dan multi perspektif. Suatu peristiwa sejarah juga tidak berdiri sendiri, melainkan ada terkaitan dengan peristiwa-peristiwa masa lalu. Jadi mempelajari sejarah itu harus menyeluruh. Jadi kita ada sekarang karena ada sejarah masa lalu kita, ya. Jadi nggak mungkin kita ada sekarang tanpa ada cerita di zaman dahulu tuh nggak mungkin. Ya, pasti ada keterkaitan. Peristiwa-peristiwa lain yang dipicu oleh peristiwa lain lagi ya. Dengan membuat penelitian tentang suatu peristiwa sejarah. Selanjutnya, melatih berpikir diakronik dan sinkronik. Kajian sejarah identik dengan kronik, tetapi identik dengan kronologis. Kronologis itu atau urutan tentang kejadian yang sangat penting. Jadi kronologis itu contohnya gini, suatu peristiwa proklamasi kemerdekaan itu kan ada kronologinya dari peristiwa penculikan Soekarno sampai dengan dibacakannya teks proklamasi di lapangan Ikeda atau sekarang di lapangan Monas. Pasti kan ada kronologinya, ada runtutan waktu kejadiannya. Nah, fenomena sejarah yang hendak dikaji secara utuh memerlukan pendekatan diakronik. Diakronik itu memanjang dalam waktu. Nah, sebaliknya ilmu-ilmu sosial lainnya menganalisis peristiwa atau fenomena lainnya dengan pendekatan sinkronik. Sinkronik itu melebar dalam ruang dan waktu. Nah, untuk sejarah Indonesia bab pertama
Sudah selesai ya. Bab pertama itu mengenai manusia dan sejarah sudah selesai saya jelaskan. Mungkin minggu ini ada tugas ya. Tugas untuk sejarah minat kelas 10 IPS halaman 24 di buku paket. Nah, itu tugas 1. Coba dikerjakan, nanti dikumpulkan di saya, kumpulkan ke classroom saya ya, di kolomnya tugas ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.